Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 12 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan rumah porak-poranda usai diterjang angin puting beliung di Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu Pati. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam situasi angin puting beliung menerpa Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu Pati. Nampak sejumlah warga berlarian sedangkan atap rumah berterbangan terbawa angin. Salah satu warga teguh menuturkan angin menerjang atap dan genting rumah begitu cepat dan dahsyat. Selain rumah, angin juga merobohkan pohon-pohon di sekitar rumah warga. Ada juga bangunan toko yang rusak parah dan satu warung yang rubuh. Tiba-tiba warak gemuruh terus itu banyak yang jelerit gitu dari utara tadi jualan terus ya untungnya cuma sebentar kayak lewat gitu aja. Kira-kira berapa menit Pak itu berlangsung? Itu 1 menit aja kurang ya, detik ukurannya, cepet sekali. Tapi luar biasa, atap terutama sama kenteng-kenteng itu yang terjang. Perangkat Desa Margomulyo, Abul Yazid, menuturkan dari data pemerintah desa, 2 RT terdampak yaitu RT 5 dan 6 dengan jumlah 94 atap rumah warga rusak sedang hingga parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian tadi terjadi sekitar pukul 10.45 menit untuk kejadian di Desa Margomulyo. Tadi yang didata dari teman-teman perangkat tadi sekitar 94 yang masuk kategori terdampak dari puting beliung. Rata-rata bagian atap dan ada sebagian bangunan tadi. Termasuk satu warung tadi yang runtuh langsung hancur. Pikiran ada lah 1 juta. Soalnya ini ada banyak 94 kok. Warga dibantu pemerintah desa, aparat TNI, Polri, dan BPBD bergotong royong membersihkan sisa pohon tumbang dan memperbaiki atap rumah warga. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, oknum anggota Direktorat Intelijen Keamanan Polda Jateng, Brigadir AK, diduga melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri, seorang bayi laki-laki berusia 2 bulan berinisial AN. Terungkap korban merupakan hasil hubungannya dengan seorang perempuan berinisial DJP yang melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Kuasa hukum dari Ibu DJP Alif Abdurrahman saat ditemui media memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian. Pihaknya mengatakan terdapat dugaan pembunuhan bayi berumur 2 bulan yang dilakukan tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Pada hari Minggu 2 Maret 2025, DJP dan ibunya sedang berjalan-jalan dengan Brigadir AK. Di tengah perjalanan menggunakan mobil, ibu korban berhenti di Pasar Peterongan, Semarang. Sebelum turun dari mobil, mereka sempat berfoto, kemudian ibu DJP dan DJP turun untuk berbelanja, sedangkan sang bayi bersama tersangka di dalam mobil. Selang 10 menit mereka berdua kembali ke dalam mobil. Ibu DJP dan DJP melihat anaknya tertidur, namun bibir terlihat membiru. Mereka belum timbul kecurigaan karena mengira anaknya tidur, ditambah pengakuan dari Brigadir AK bahwa si anak sempat gumoh atau tersedak. Namun dari pihak ibu DJP dan DJP mulai curiga, kemudian bayi berumur 2 bulan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit Rumani. Sempat dirawat dan masuk ICU, namun pada tanggal 3 Maret sekitar pukul 15 WIB kesehatan bayi tersebut terus mengalami penurunan hingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia karena gagal pernafasan. Setelah dinyatakan meninggal, pada hari itu juga sang bayi langsung dimakamkan di Purbalingga, tempat Brigadir AK berdomisili. Kecurigaan dari keluarga DJP mulai besar ketika Brigadir AK melarikan diri atau kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Melihat hal itu, DJP dan keluarga langsung melaporkan kasus ini ke Polda Jateng pada tanggal 5 Maret 2025. Laporan tersebut terkait menghilangkan nyawa anak di bawah umur. Penyebabnya adalah gagal pernafasan. Lalu pada 3 Maret juga di malam harinya segera anak ini dimakamkan
Dimakamkan di mana? Di Purbalingga, tempat si suami itu berdomisili. Dimakamkan di sana. Nah, tapi belum timbul kecurigaan. Karena mungkin klien kami itu posisinya di luar kota, ibunya juga di luar kota, neneknya di luar kota, jadi mungkin belum ada persiapan, otomatis mereka harus memberitahukan ke keluarga-keluarganya di kampung halaman. Ada rencana memang mau pulang ke kampung halaman sebentar untuk menenangkan diri, karena mereka sendiri itu merasa shock. Mereka merasa shock, mereka merasa bingung. Awalnya nggak curiga, tahu-taunya Brigadir AK ini semacam kabur, hilang, tidak diketahui keberadaannya. Semakin janggal si ibu dan neneknya, makanya muncullah laporan di Polda Jawa Tengah. Nah, laporannya nomor berapa? Laporannya LP-3-B-3-3-2025-SPKT Polda Jawa Tengah tertanggal 5 Maret di 2025. Ini saya tunjukkan tanda terima laporannya. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo instruksikan Satpol PP membentuk satuan tugas Satgas untuk merazia pelajar yang bolos saat jam pelajaran dengan sasaran di warung-warung makan dan sejumlah tempat wisata. Bupati Pati Sudewo instruksikan Satpol PP membentuk Satgas untuk merazia pelajar yang kedapatan mangkir ketika jam pelajaran. Nantinya Satgas ini melakukan penyisiran kegiatan di warung-warung makan dan sejumlah tempat wisata. Kepala Satpol PP Pati Sugiono menuturkan sebelumnya pihaknya juga telah membentuk tim dan ditemukan para pelajar SMA nongkrong di warung dan objek wisata yaitu di Waduk Seloromo dan Waduk Gunung Rowo. Rata-rata mereka yang membolos merupakan siswa yang bersekolah di wilayah Pati Kota. Selain itu, pernah ditemukan kasus seorang anak yang tidak sekolah namun memakai seragam sekolah. Kita bentuk tim terkait dengan penertiban anak-anak sekolah yang bolos. Itu sudah pernah kita rahasia anak-anak itu, ada perkelahian juga, ada yang nongkrong di warung-warung, terutama di tempat wisata di Gembong, di Waduk Seloromo itu. Kemudian yang waduk mana itu, waduk Gunung Rawa itu sering kita rahasia itu dan kita bina di Satpol PP. Nanti itu akan kita bentuk tim untuk rahasia anak sekolah yang bolos sekolah. Ini adalah perintah tegas dari Pak Bupati. Dalam melaksanakan razia, Satpol PP nantinya akan berkoordinasi dengan sekolah dan dinas terkait. Diharapkan pengawasan orang tua dan guru terhadap pelajar bisa semakin ditingkatkan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Aneh wes golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Mengawali berita pertama pemirsa, publik kembali digegerkan dengan temuan minyak kita yang beredar di pasaran tak sesuai ukuran. Volume minyak goreng yang seharusnya 1 liter setelah dicek petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, isinya hanya 737 hingga 806 ml. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati kembali menemukan minyak goreng minyak kita di pasaran yang volumenya tak sesuai yang ada di kemasan, yakni 1000 ml. Temuan mengejutkan ini diketahui usai petugas melakukan pengukuran ulang di sejumlah pasar di Pati, salah satunya di Pasar Ronggo Wangsan. Dari pengecekan 5 sampel dari produsen yang berbeda, 3 sampel bervolume 737 hingga 806 ml, yakni dari PT Wilmar Nabati Indonesia dengan volume 760 ml. Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Indonesia Kudus dengan volume 806,6 ml. Dan PT Sinar Agung Abadi Jawa Timur dengan volume 737,6 ml. Kepala Disdak Perin Kabupaten Pati Hadi Santoso menuturkan terdapat kemasan yang tak mencantumkan jumlah volume. Temuan-temuan tersebut segera dilaporkan ke Kementerian Perdagangan agar produsen maupun distributor dapat segera menindaklanjuti.
Pihaknya pun menghimbau kepada pedagang untuk lebih berhati-hati dan cermat. Kemudian dari ketiganya ternyata ditemukan kekurangan dari ukuran volume minyak kita yang ada dalam kemasan masing-masing. Ada yang hanya 970 ml, ada yang kurang dari 800, yang dua tadi kurang dari 800 ml. Tentu saja ini menjadi catatan yang penting untuk segera kita laporkan ke Kemendak lewat link yang ada, dan tadi juga ada juga untuk segera ditindak. Sementara itu, salah satu pedagang Mumun menuturkan telah menjual minyak kita 2 tahun, namun belum pernah mengukur secara pribadi. Ia mengaku menjual minyak kita dengan harga Rp17.500. Mumun sendiri belum berencana mengembalikan minyak goreng minyak kita ke Sales karena tak ada perjanjian pengembalian barang sebelumnya. Ya sudah lama, tapi dulu-dulunya memang segini, apa memang penuh dari takaran literan, apa enggak, saya enggak begitu tahu. Kebetulan memang tidak pernah menimbang atau gimana Pak? Kalau kemasan gini kan enggak bisa ditimbang Pak. Kan adanya segini kan memang segini. Enggak, saya ya enggak nimbang, ya enggak bisa ditimbang ukuran seberapa, enggak bisa. Ya enggak, saya cuman kulaan lalu saya jual, saya enggak kembalikan. Itu kan enggak ada perjanjian kalau misalkan gini terus ditukar apa dikembalikan, kan tidak ada. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus peredaran minyak kita yang tak sesuai takaran di Pasar Ciledug, Jakarta menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Kudus. Sejumlah pedagang dan pembeli di Pasar Bitingan mengaku kecewa dan berharap takaran serta harga minyak kita bisa kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. Pasca viralnya temuan minyak kita yang tak sesuai takaran oleh Menteri Pertanian, sejumlah pedagang dan pembeli di Pasar Bitingan Kudus pun angkat suara. Mereka mengaku kecewa atas ketidaksesuaian takaran tersebut, di mana harusnya minyak kita dalam kemasan botol tertulis 1000 ml atau 1 liter, namun kenyataannya saat ditimbang hanya sekitar 900 ml. Munasiro, salah satu pedagang Pasar Bitingan, mengaku selama ini mengambil stok minyak kita dari distributor resmi. Ia menyadari perbedaan takaran terutama pada kemasan botol, sementara kemasan plastik refill dinilai lebih sesuai takaran. Meski begitu, harga jual di pasar masih di atas head, yaitu 17.500 per liter, lebih mahal dari harga label yang seharusnya 15.700. Ya, sangat kecewa sih Mas. Soalnya gimana ya, kok tidak kecewa, tidak sesuai dengan hati kita. Tapi selama ini takarannya di sini stabil kan? Stabil, soalnya saya ambilnya dari Indomarko. Indomarko. Salesnya juga resmi, PT-nya juga resmi. Itu kalau konsumen jenengan mengeluhkan itu juga, Mun? Enggak sih, masalahnya kan sudah tahu. Takaran 1 liter memang trap 1 liter. Berarti ini 1 liter 8 on nih, 900. 900 on. 900. Kenapa kalau nggak ambil yang botol, Bu? Ya kadang-kadang literannya kurang. Kurang ya? Cuma nek sing kemasannya seperti ini tuh kalau ditaruh botol malah kadang-kadang kurang. Berarti lebih banyak yang ini? Banyak sing refill. Harganya juga sama? Harganya sama. Nah harga sing 1000 mili itu sama. Kadang-kadang kan ada yang 900, ada yang 850. Kalau yang botol itu takarannya 900 juga, Bu? 1000. 1000 nih? Cuma enggak ada 1000. Kurang. Kurang. Tidak sesuai nih? Tidak sesuai. Nah ini ditaruh botol kan turah. Harganya kalau seliternya hari ini berapa? Hari ini tuh tidak sesuai dengan label ya Mas ya. Labelnya tuh di sini 15.700. Tapi kita jual tuh 17.500. Itu sudah harga mepet itu. Yang kemarin-kemarin juga sama sebelum adanya sama. Karena sesuai ya? Tidak sesuai label. Oh, sesuai label. Soalnya labelnya itu segini, 15.700. Kekecewaan juga dilontarkan oleh Erna, salah satu pembeli. Baginya ketidaksesuaian
Baginya, ketidaksesuaian takaran minyak kita merugikan konsumen, terlebih harga minyak kita di pasar kisaran antara 16.000 hingga 19.000, jauh di atas head. Ya cukup kecewa Mas, soalnya kan tidak sesuai Ya, dengan tulisannya ya. Iya. Kalau tulisannya 1000 mili Iya. ya. Kalau seandainya faktanya cuma 900 apa kurang kan ya rugi ya Mas beli. Tidak sesuai ya. Ya, pernah beli itu Bu minyak kita. Ya pernah. Biasanya pinteran nih. Harganya? Kalau beli. Harganya ya bervariatif, kadang kalau ada pasar murah gitu 16, tapi kalau di warung-warung kecil sampai 19, 18 gitu. Pernah mendapati nggak Bu yang tidak sesuai takaran? Alhamdulillah selama ini ya nggak pernah naker sih Mas. Nggak pernah naker. Tinggal beli. Nggak pernah. Asal tuang aja. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Fahtur Rahman di Kudus yang akan melaporkan seperti apa keluhan pedagang dan pembeli di Pasar Bitingan Kudus terkait temuan minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Silakan Fahtur untuk laporannya. Baik Jumi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Bitingan Kudus. Terlihat suasana pasar masih terpantau ramai, meski polemik terkait peredaran minyak kita yang tidak sesuai takaran sempat membuat masyarakat resah. Sejumlah pedagang mengaku kecewa setelah mengetahui adanya temuan Menteri Pertanian terkait minyak kita kemasan botol yang takarannya kurang dari 1000 ml. Meski demikian, mereka memastikan bahwa stok minyak kita di pasar ini tetap tersedia, baik dalam kemasan maupun botol plastik refill. Namun persoalan lain yang menjadi sorotan adalah harga jual yang masih melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya 15.700 per liter. Faktanya dijual di sini bervariasi mulai dari 16.000 hingga 19.000 per liter tergantung pada toko dan jenis kemasannya. Sementara itu, para pembeli juga berharap pemerintah dan aparat terkait bisa segera mengambil tindakan tegas agar tak hanya memastikan takaran minyak kita sesuai ketentuan, tetapi juga menjaga harga agar tetap stabil terutama saat Ramadan seperti sekarang. Demikian laporan langsung dari Pasar Bitingan Kudus. Kembali Jumi di studio. Terima kasih. Terima kasih Fahtur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Aneh wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kabupaten Rembang baru-baru ini menjadi sorotan terkait nasib tenaga harian lepas THL yang gagal lolos dalam seleksi administrasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Informasi yang diterima saat ini, gaji bulanan yang biasanya diterima oleh para THL tersebut telah dihentikan dengan pembayaran terakhir dilakukan pada Januari 2025. Mulai Februari 2025, para THL tidak lagi mendapatkan gaji seperti biasanya. Hal ini dikonfirmasi oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Rembang yang menyatakan bahwa alokasi gaji terakhir untuk THL pada bulan Januari 2025. Penyebab utama penghentian ini adalah keputusan dalam Surat Edaran SE Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada 14 Februari 2025 yang melarang pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi gaji THL. Kepala BPPKAD Rembang, Ferry Sumardi, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan menganggarkan dana untuk gaji pegawai non-ASN. Namun, kabar baiknya THL yang berhasil lolos seleksi P3K dan tetap bekerja akan mendapatkan gaji sesuai besaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, itu di sana disebutkan terkait dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 14 Februari 2025 bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi dan tetap bekerja dan lanjut diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya.
Kemudian terkait dengan kode rekening dianggarkan di belanja jasa, ini teknis ya. Kemudian terkait dengan dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN tersebut, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Dengan edaran ini, kami saya selaku Kepala BPKAD Kabupaten Rembang membuat nota dinas kepada Pak Bupati Rembang melalui Bapak Sekda. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu tindak lanjut atas nota dinas kami, sehingga nanti akan jelas terkait dengan penggajian atau honor bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi ketentuan tahap 1 maupun tahap 2. Mungkin itu. Itu surat edarannya kapan tanggalnya? Tanggalnya setelah tanggal dari Dirjen Kementerian Keuangan. Bulan ini. Maret ya? Maret ya. Karena praktis Pak Bupati kemarin kan ya gitu. Ya. Terkait dengan THL tadi Pak, terakhir mungkin menerima atau mengeluarkan BPKAD mengeluarkan anggaran untuk gaji mereka itu berapa Pak? Per bulan Januari. Februari. Ya. Yang tahap 1 atau tahap 2 yang sedang berproses tetap memperoleh. Kalau yang tidak lolos tadi tidak dapat. Masih menunggu surat kita ke Pak Bupati. Yang Februari belum dapat. Belum, ya. Mudah-mudahan suratnya cepat, kemudian ada kajian-kajian terkait dengan surat ini dan kita tidak lanjuti sesuai dengan arahan dari Dirjen Bina Keuangan. Ferry juga mengungkapkan bahwa dirinya telah membuat nota dinas kepada Bupati Rembang melalui Sekretaris Daerah Sekda mengenai situasi saat ini. Sampai saat ini mereka masih menunggu tanggapan dari Bupati terkait nota dinas tersebut. Dirinya berharap ada kejelasan mengenai penggajian atau honor bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi ketentuan di tahap 1 dan 2. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan pemasaran pedagang lokal dan mengisi bulan Ramadan 1446 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan dan tim penggerak PKK Kecamatan Randu Blatung Blora menggelar bazar UMKM. Kegiatan ini diikuti oleh desa, kelurahan, dan Dharma Wanita Persatuan serta dinas instansi di kecamatan tersebut. Berbagai produk olahan dijual di sini, dari menu berbuka, jus, makanan ringan, sayuran, hingga buah-buahan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, 15 stand untuk hari pertama dan 15 stand lagi di hari kedua. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Randu Blatung Sumartini mengatakan, kegiatan ini akan dijadikan sebagai kegiatan tahunan dengan harapan mampu mendorong UMKM dan bisa tumbuh berkembang. Dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Randu Blatung pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 10 dan 11 Maret 2025 mengadakan kegiatan Bazar UMKM yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan dan Dharma Wanita Persatuan Dinas Instansi se-Kecamatan Randu Blatung. Tujuan dari mengadakan bazar ini adalah untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Randu Blatung, terutama UMKM yang baru bermunculan, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas di wilayah Kecamatan Randu Blatung. Ini diikuti berapa stand ini, Bu? 30 stand. 30 ya? Itu dibagi dalam 2 hari. 15 hari pertama pada hari Senin kemarin tanggal 10 Maret 2025 dan 15 lagi di hari yang kedua pada hari Selasa ini tanggal 11 Maret 2025. Kemudian untuk antusias masyarakat sendiri seperti apa? Alhamdulillah antusias masyarakat sangat besar, bahkan berharap untuk tahun-tahun berikutnya bisa ada kegiatan seperti ini lagi.
Antusias masyarakat pun cukup tinggi terlihat dari ramainya pengunjung yang memenuhi stand yang ada. Sejumlah warga mengaku terbantu dengan adanya bazar seperti ini. Tanpa harus memasak, mereka sudah bisa menyiapkan menu berbuka puasa dengan varian menu yang berbeda. Tahu asin ada, keripik pisang ada juga. Itu dari TPPKK Desa Jeruk. Oh iya, animo masyarakat hari ini seperti apa? Luar biasa sekali. Dari kemarin sampai hari ini, sampai hari ini. Oh ini hari kedua ya? Iya, ini hari Dari PKK Lampu Belatung ada keripik khusus. Nah, menjadikan varian kayak ada lagi asin ada juga tempe ada. Di antaranya ini ada kacang asin ada. Sebenarnya gitu, ini kalau bubuk Lampu Belatung sampai nanti ada PKK Desa Kabangan. Nah, ini kopi juga ada. Antusias masyarakat sendiri seperti apa hari ini? Saya beli lele bakar sama beli semur jengkol. Untuk menu buka puasa ya? Hari ini sama siapa? Hari ini saya bersama Oh, senang nggak dengan acara seperti ini? Oh iya, makasih ya. Selain bazar, ada juga cek kesehatan gratis seperti pemeriksaan gula darah dan tensi. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lasem sebuah kota yang kaya akan bangunan sejarah dan budaya. Salah satunya Masjid Jami' Lasem, sebuah tempat ibadah umat Islam yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wisata religi. Masjid ini didirikan pada tahun 1588 oleh cucu dari Joko Tingkir Adipati Tejakusuma I. Masjid ini terletak strategis di jalur utama pantai utara Desa Kauman. Masjid Jami' Lasem bukan hanya sekedar tempat beribadah tetapi juga magnet bagi penziarah dari berbagai daerah. Di sekeliling masjid terdapat makam-makam para ulama dan tokoh besar yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Lasem. Di antaranya ada makam Eyang Sambu, Mbah Serimpat, dan Mbah Maksum yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di wilayah ini. Salah satu benda peninggalan berharga yang masih dapat ditemukan di lingkungan masjid adalah Makuto Propo yang dulunya menjadi kubah masjid. Keberadaan benda-benda bersejarah ini semakin memperkuat posisi Masjid Jami' Lasem sebagai salah satu warisan budaya yang tak ternilai. Menurut Abdullah, seorang pustakawan, bahwa Masjid Jami' mungkin bukan masjid tertua di Lasem, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi, di mana masjid ini didirikan oleh Adipati Tejakusuma I dan tokoh-tokoh lainnya yang makamnya masih berada di area masjid. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masjid ini dalam konteks sejarah kota Lasem yang sudah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit. Masjid Jami' Lasem ini kalau dibilang yang tertua tidak, kalau di wilayah Lasem ini ada Masjid Bona yang tentu saja jauh lebih tua. Tetapi Masjid Jami' Lasem ini dalam konteks Lasem masjid yang paling bersejarah. Mengapa? Karena Masjid Jami' Lasem ini didirikan oleh Adipati Lasem Tejakusuma I, Mbah Serimpat, dan bersama tokoh ulama Lasem yaitu Mbah Sambu, putu Joko Tingkir yang sekaligus adalah menantunya. Karena ini merupakan masjid kadipaten, masjid kerajaan, tentu saja ini punya nilai sangat terkait dengan perjalanan Lasem itu sendiri. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menyertainya yang sangat besar dan mengandung hikmah di Masjid Jami' Lasem. Abdullah menambahkan, melalui Masjid Jami' Lasem, masyarakat dapat diajak untuk merenungkan perjalanan sejarah yang telah dilalui, sekaligus menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 8 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.